Jelang pergantian tahun, perekonomian dunia pada 2023 dibayangi oleh ketidakpastian dan masa gelap. Beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan. Di tengah optimisme pemerintah masih banyak hal yang harus diwaspadai, mulai dari resesi dunia sampai inflasi, saudara. Jadi resesi adalah ketika suatu negara kondisinya ekonominya melambat dan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. IMF Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap. Waspada dan sedia payung sebelum hujan ketika nanti badai lebih besar akan datang di tahun 2023. Friends, tahun ini digadang-gadang akan menjadi tahun resesi perekonomian global. Inflasi hingga kenaikan harga pangan dan energi menjadi isu tentang resesi yang berdampak pada kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi perekonomian dunia khususnya di Indonesia. Selanjutnya dalam G24 Karya untuk semua golongan. Beberapa waktu lalu, IMF menyatakan bahwa sepertiga negara di dunia bakal terkena resesi pada tahun ini. Dampak dari perlambatan tiga sumbu ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China. Bahkan Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa hingga awal tahun ini, pasien IMF meningkat pesat dibandingkan dengan krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu. Ada 16 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita tahun 98 pernah menjadi pasiennya IMF karena ekonomi kita ambruk, politik kita juga jatuh saat itu. Ini 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Dan 36 negara ngantri di depan pintunya IMF, ingin menjadi pasiennya IMF. Artinya keadaannya ini sudah sangat tidak normal. Kabar ini sudah pasti menimbulkan kepanikan ya di hati masyarakat. Sebuah lembaga survei di Indonesia berbasis aplikasi online merilis data yang menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak dari isu resesi ini. Isu utama yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat adalah tentang potensi terjadinya kenaikan harga kebutuhan. Dan hal ini dirasakan juga oleh para Gen X ya, khususnya para ibu rumah tangga. Kekhawatiran berikutnya adalah potensi berkurangnya gaji atau pendapatan ekonomi hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif atau besar-besaran yang diungkapkan oleh para generasi milenial hingga Gen Z. Menanggapi hal ini, pemerintah terus bersinergi untuk merumuskan berbagai kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri. Terkait dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Indonesia tahun depan, karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3%, dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita ditargetkan 1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa tren positif kinerja perdagangan di Indonesia diyakini mampu meredam ancaman resesi di tahun 2023 ini. Dengan kata lain, hal ini mampu meminimalisir dampak negatif perekonomian tanah air akibat resesi. Jadi G-Friends, gak usah khawatir ya, bersama Golkar kita akan terus mengawal pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian di negara kita. Demikian informasi G24 Karya untuk semua golongan. Golkar nomor 4.